Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amala innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita ucapkan puji dan syukur kita untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kita. Salawat serta salam semoga dilimpahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan salah satu di antara karya yang telah ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yaitu karya beliau Thalathatul Usul, 3 landasan utama. Yang pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah menjelaskan tentang rukun Islam yang kedua dan juga rukun Islam yang ketiga, yaitu salat dan zakat. Di mana ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, rukun Islam yang kedua adalah salat yang telah kita jelaskan. Dia adalah aqwalun wa af'alun makhsusah tuftatahu bit takbir wa tuftatamu bit taslim. Perkataan dan perbuatan yang khusus yang dilakukan diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ini salat yang kewajibannya telah kita jelaskan bahwa kedudukan salat di dalam Islam sangatlah agung. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa salat adalah tiang agama. Salat adalah tiang agama. Kemudian yang ketiga adalah zakat. Yang ketiga adalah zakat yang kita telah jelaskan, hakun wajib di malil khas di ta'ifatin makhsusah di waktu makhsus. Harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya yang diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu dan dikeluarkan pada waktu-waktu yang tertentu. Dan ini telah kita jelaskan. Allah Tabaraka wa Ta'ala telah sebutkan kewajiban kedua, yaitu salat dan zakat, dalam firman-Nya Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Bayyinah ayat 5, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Di mana dalam ayat ini Allah Tabaraka wa Ta'ala perintahkan kita untuk menegakkan salat, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala perintahkan kita juga untuk menunaikan zakat. Ini pembahasan yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian yang keempat dari rukun Islam adalah as-siyam, yaitu berpuasa. Dan puasa ini dilakukan pada bulan Ramadan. Kewajiban puasa dilakukan pada bulan Ramadan dan telah diwajibkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala pada tahun 2 Hijriah, tepatnya di bulan Sya'ban. Pada tahun 2 Hijriah di bulan Sya'ban, Allah Tabaraka wa Ta'ala wajibkan kaum muslimin untuk berpuasa.
yaitu firman Allah tabaraka taala yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa juga telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dalil sebagaimana disebutkan oleh penulis akan wajibnya puasa. Namun dalil yang paling tepat akan wajibnya puasa terdapat pada ayat selanjutnya setelah ayat ini, karena ayat ini menyebutkan diwajibkan atas kalian berpuasa, dan disebutkan oleh sebagian ulama ahli tafsir bahwa puasa yang diwajibkan bulan Ramadan itu tidak diwajibkan melalui ayat ini, akan tapi diwajibkan pada ayat selanjutnya. Allah mengatakan, faman syahida minkumus syahra falyasum, barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan, yaitu bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Ini kewajiban puasa, dan ini merupakan rukun Islam yang keempat. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka taala. Kemudian Al-Imam berkata, menjelaskan tentang dalil puasa ini. Beliau mengatakan bahwa wa fi qawlihi sallallahu fi qawlihi ta'ala kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, pada firman Allah tabaraka taala sebagaimana puasa diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Beliau mengatakan di sini ada beberapa faedah, ya, ada beberapa fawaid, ada beberapa faedah. Yang pertama, ahammiyatus siyam. Yang pertama kita bisa tangkap istidlal dari ayat ini bahwa puasa ini memiliki kedudukan yang sangat penting. Sehingga kewajiban puasa bukan hanya diwajibkan atas kita sebagai umat Islam, tapi puasa ini juga diwajibkan atas umat-umat sebelum kita. Ini menunjukkan bahwa puasa itu memiliki kedudukan yang sangat penting, karena kewajibannya bukan hanya atas kita umat Muhammad SAW, tapi kewajiban ini juga diwajibkan Allah kepada umat-umat sebelum kita. Ini menunjukkan bahwasanya puasa merupakan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Tabaraka Ta'ala. Puasa sangat dicintai oleh Allah. Karena apa? Karena semua umat, bukan hanya kita, diwajibkan untuk berpuasa. Sampai-sampai dalam hadis yang sahih, Allah Tabaraka Ta'ala berfirman, itu dalam hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda, Allah Tabaraka Ta'ala berfirman bahwa semua ibadah itu untuk hamba. Semua ibadah itu untuk hamba. Al-hasanatu bi asyri amsalihah. Semua kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba maka akan dibalas oleh Allah minimal 10 kali lipat. Itu setiap ibadah. Semua ibadah miliknya, milik hamba. Kata Allah, kecuali as-siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu milikku kata Allah. Yang menunjukkan kedudukan puasa yang sangat luar biasa. Wa ana ajzi bihi, dan kelak di hari akhirat aku akan memberikan balasan kepada hambaku yang berpuasa. Ini berbeda dengan balasan yang Allah berikan untuk semua amal ibadah. Kalau semua amal ibadah kata Allah akan dibalas dengan minimal 10 kali lipat. Kalau kita melakukan satu ibadah, satu kebaikan, satu ketaatan pada Allah Taala, maka akan dibalas minimal berapa? 10 kali lipat. Minimal 10 kebaikan, minimal 10 pahala yang akan dicatat. Satu kebaikan 10 pahala. Itu minimal, sampai dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis qudsi ila 700 dhifin, dan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Jadi semua ibadah itu ada kelipatannya dan ada batasannya, kecuali ibadah puasa. Dilipat gandakan oleh Allah tapi tidak ada batasnya. Wa ana ajzi bihi, puasa itu milikku kata Allah. Illa siyam fa innahu li, kecuali puasa itu milikku kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan balasan kepada hambaku yang berpuasa. Dalam artian balasan yang diberikan pada orang yang berpuasa itu tidak ada batasan. Allah tidak membatasinya, dan ketahuilah Rabb yang Maha Pengasih, Rabb yang Maha Penyayang, Rabb yang Maha Dermawan, Rabb yang Maha Baik Subhanahu wa taala, kalau membalas dan dikatakan tidak ada batasan,
maka subhanallah berapa yang akan diberikan ke kita. Maka Nabi Allah Taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Orang-orang yang sabar, para ulama tafsir mengatakan termasuk di antara orang yang berpuasa, karena dia menahan diri dari makan dan minum, menyabarkan dirinya untuk tidak makan dan minum, dan tidak melakukan segala perkara yang bisa membatalkan puasanya dari semenjak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Jadi ini Allah mengatakan bighairi hisab, tanpa hitungan. Jadi balasannya itu diberikan tanpa hitungan. Ini puasa. Ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Ini menunjukkan puasa ini merupakan perkara yang sangat dicintai oleh Allah Taala. Karena itu Nabi SAW mengatakan, wala khalufu fami saimi atyabu indallahi min rihil misk. Apa kata Rasulullah SAW? Dan bau mulut orang yang sedang berpuasa di sisi Allah lebih wangi dari apa? Minyak kasturi. Subhanallah, ini puasa. Dan kelak pada hari akhirat ada satu pintu yang dikhususkan di surga hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa dan orang-orang yang diistimewakan oleh Allah, yaitu disebut dengan pintu Rayyan. Pintu apa? Rayyan. Ini khusus orang berpuasa masuk padanya. Ini kaum muslimin wa kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Faedah pertama yang diambil kata penulis, karena kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa diwajibkan atas umat sebelum kalian. Yang kedua, at-takhfifu 'ala hadhil ummah. Ayat ini juga menunjukkan keringanan yang diberikan oleh umat Islam. Haitsu innaha lam tukallaf wahdaha bis-siyam alladzi qad yakunu fihi masyaqqatan 'ala an-nufusi wal abdan. Allah ingin sampaikan kepada kita, kalau Allah wajibkan kalian berpuasa, ini bukan memberatkan kalian, karena puasa itu juga telah diwajibkan pada umat-umat sebelum kalian. Jadi ini kalau ada kewajiban, tugas dari sekian banyak orang kita yang hanya diberi tugas, diberi kewajiban, mungkin walaupun ringan terasa apa? Terasa berat. Tapi Allah mengatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kewajiban yang diwajibkan atas kalian ini enggak berat, karena kewajiban itu juga diwajibkan atas umat sebelum kalian. Bahkan sebenarnya kalau tidak disebutkan umat sebelum kita juga diwajibkan, sebenarnya puasa ini ringan. Dari 12 bulan kita diwajibkan dari 12 bulan yang diberikan Allah kepada kita hanya wajib berpuasa berapa bulan? 1 bulan saja. 1 bulan. Bisa 29 hari, bisa 30 hari. Karena bulan itu bisa 29, bisa 30. Ini ringan. Coba kalau seandainya Allah Taala wajibkan setengah dari 12 bulan, berarti berapa? 6 bulan. Ini kan adil sebenarnya. Kalau kita hitung adil, tapi Rabb kita mengatakan bahwa Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada hamba-Nya. Jadi yang diminta kita berpuasa itu hanya satu bulan saja. Hanya 29 atau 30 hari saja. Dari 12 bulan yang diberikan Allah kepada kita. Jadi sudah ringan, dan Allah katakan orang sebelum kalian juga diwajibkan puasa ini. Ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Taala. Kemudian yang ketiga faedahnya, bahwa ayat ini memberi isyarat kepada kita bahwa umat Islam ini diberikan oleh Allah Taala kemuliaan dan keutamaan yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelum kita. Ikhwan, tidak ada satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah kepada umat sebelum kita kecuali Allah wajibkan kita untuk melakukannya. Bahkan yang diperintahkan kita kadang-kala lebih ringan tapi pahalanya lebih besar. Ini keistimewaan umat Islam. Oke, dalam hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebutkan perumpamaan antara kita umat Islam dan orang-orang Yahudi serta orang-orang Nasrani. Apa kata Rasulullah SAW? Perumpamaan orang Yahud dengan Nasrani dan kita umat Islam sama seperti seorang yang disewa untuk bekerja dengan satu pekerjaan tertentu. Pertama, orang Yahudi, satu orang disewa untuk mengerjakan satu pekerjaan sampai tenggelam matahari. Maka bekerjalah dia. Di pertengahan hari, di siang hari, dia tidak sanggup. Dia tidak sanggup. Padahal gaji yang sudah ditetapkan itu sudah ditentukan, sekian akan diberikan. Maka dia tidak sanggup. Akhirnya di tengah hari dia berhenti, dan dia mendapatkan balasan hanya sebatas dari kerja yang dia lakukan.
Kemudian dilanjutkan orang kedua, ingin melanjutkan dari tengah hari sampai tenggelam matahari. Dia juga tidak sanggup, menjelang asar dia tidak sanggup. Menjelang asar dia tidak sanggup. Akhirnya dia mundur dan mendapatkan sesuai dengan yang didapatkan dari hasil kerjanya. Barulah datang orang yang ketiga dari selesai asar sampai tenggelam matahari. Maka Nabi SAW katakan, itulah perumpamaan kalian umat Islam. Kalian ini, kata Rasulullah SAW, hanya melakukan sesuatu yang sedikit, akan tapi pahalanya dari pagi sampai sore, sampai tenggelam matahari. Ini kita umat Islam, ini keutamaan. Makanya Bani Israil itu dalam banyak Al-Quran disebutkan oleh Allah, wa faddalnaha ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Kami telah muliakan Bani Israil dari semua makhluk yang ada. Dari semua makhluk yang ada. Akan tapi setelah datangnya umat Islam, kemuliaan mereka kalah dengan umat Islam. Sehingga subhanallah, tatkala Nabi SAW melakukan Isra dan Mi'raj, Nabi Musa alaihi salatu wasallam menangis. Menangis bukan karena apa? Menangis karena melihat Rasulullah SAW, di mana beliau tatkala ditanya, kenapa kau menangis? Dia mengatakan, seorang Nabi yang diutus setelahku akan tapi umat yang masuk surga melebihi banyaknya daripada umat. Ini Muhammad SAW. Maka disebutkan oleh Nabi SAW, kita umat Islam separuh penduduk surga. Jadi sebegitu banyak dan sebegitu luasnya surga, separuhnya dihuni umat Islam. Wa antum, dan kalian pada separuh yang lainnya syuraka, kalian juga bersekutu dengan mereka. Jadi separuh kita khusus, separuhnya juga ada kita, kata Rasulullah. Ini subhanallah, banyaknya umat Islam yang masuk ke mana? Ke dalam surga. Ini keutamaan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita umat Islam. Ini ikhwani kaum muslimin, beberapa faedah yang bisa kita dapati dari firman Allah, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Puasa ini sebagaimana kita sebutkan diwajibkan pada tahun 2 Hijriah di bulan Sya'ban. Yang kita sebutkan tadi bahwa definisinya adalah menahan diri dari makan dan minum, dan juga segala perkara yang bisa membatalkan puasa. Atau para ulama mengatakan menahan diri juga dari segala perkara yang bisa mengurangi pahala puasa. Makanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda terkait dengan masalah ibadah puasa, tatkala seorang itu hanya bisa meninggalkan makan dan minumnya, akan tapi tidak bisa meninggalkan maksiat kepada Allah di bulan Ramadan seperti riba, namimah, maka Nabi SAW mengatakan falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Maka Allah tidak butuh kepada puasanya tatkala ia hanya mampu meninggalkan makan dan minumnya. Jadi menahan diri dari makan dan minum, dan menahan diri dari segala perkara yang bisa membatalkan atau mengurangi ibadah puasa, pahala ibadah puasa dari semenjak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah berada di bulan Sya'ban, dan tentunya beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Tabaraka Taala, semoga Allah Tabaraka Taala berikan kepada kita umur yang panjang dan kesehatan sehingga kita bisa mendapatkan keberuntungan beribadah kepada Allah Tabaraka Taala di bulan Ramadan. Dan ketahuilah ikhwan, sesungguhnya Ramadan adalah bonus besar. Bulan Ramadan adalah bonus besar. Jangan sampai bonus besar untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Tabaraka Taala ini kita jadikan sebagai beban dalam hidup kita. Karena kita dapati sebagian orang tatkala mau datang bulan Ramadan, akan tiba bulan Ramadan, dia merasa berat. Kenapa? Karena dia harus menahan diri dari banyak hal. Seharusnya Ramadan itu dijadikan suatu hal yang dia nanti, satu hal yang dia tunggu-tunggu. Karena subhanallah disebutkan bahwa ulama salaf 6 bulan sebelum datang Ramadan selalu berdoa kepada Allah agar kiranya Allah sampaikan hidupnya, umurnya sampai di bulan Ramadan. Maka kita berdoa kepada Allah Tabaraka Taala agar kiranya Allah berikan kepada kita umur yang panjang, Allah Tabaraka Taala berikan kepada kita kesempatan untuk beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ini ikhwan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka Taala. Dan faedah bulan puasa atau puasa apa? La'allakum tattaqun, agar kalian apa? Bertakwa. Agar kalian bertakwa. Karena memang puasa ini merupakan ibadah yang paling bisa menjadikan seorang bertakwa. Kita dilatih selama
selama apa? Selama Ramadan untuk apa? Bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Taala. Kemudian rukun Islam yang terakhir, itu yang kelima, yaitu haji ke Baitullah. Rukun Islam yang terakhir adalah haji ke Baitullah. Ikhwan wa akhwati kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Taala, haji ini diwajibkan atas kita umat Islam pada bulan atau pada tahun 9 Hijriah. Pada tahun 9 Hijriah, Allah Tabaraka wa Taala wajibkan kita umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji. Yaitu firman Allah Tabaraka wa Taala yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 97. Ini kewajiban haji diwajibkan oleh Allah Tabaraka wa Taala pada tahun 9 Hijriah. Itu pada surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Namun perlu diketahui ikhwan wa akhwat kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya setelah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menyelesaikan pembangunan Ka'bah, Allah sudah perintahkan beliau untuk mengumumkan pelaksanaan ibadah haji kepada manusia. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Hajj ayat 27. Allah berfirman setelah menceritakan tentang Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah, Allah Tabaraka wa Taala mengatakan, memerintahkan Nabi Ibrahim, wa adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amir. Allah Tabaraka wa Taala berfirman, memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk mengumumkan kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Allah Tabaraka wa Taala berfirman, wa adzim fin nas, dan serulah manusia, kata Allah Tabaraka wa Taala, dan berserulah kepada manusia untuk melaksanakan apa? Haji. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amik. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus, kata Allah, yatina min kulli fajjin amik, yang datang dari segenap penjuru yang sangat jauh. Jadi setelah Nabi Ibrahim menyelesaikan pembangunan Ka'bah, maka Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk mengumumkan apa? Kewajiban pelaksanaan ibadah haji. Makanya orang-orang musyrikin, hatta sebelum diutusnya Rasulullah, mereka sudah melaksanakan ibadah haji. Jadi orang-orang musyrik, orang-orang kafir di zaman Rasulullah itu mereka melaksanakan ibadah haji. Maka ada disebut dengan musim haji. Dan itu tatkala kita baca sejarah-sejarah yang menceritakan tentang kehidupan Rasulullah, ada musim haji, mereka melaksanakan haji ke Baitullah. Bahkan sebagaimana kita maklumi bersama, tatkala Abraha membangun gereja di Yaman, salah satu di antara tujuannya adalah memalingkan haji Arab, haji yang dilakukan oleh orang-orang Arab, dari Ka'bah ke mana? Ke Yaman, ke tempat peribadatan mereka. Jadi orang Arab itu melaksanakan ibadah haji. Ini syariat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Wa adzim fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin. Akan tapi orang-orang kafir melaksanakan ibadah haji yang asal muasalnya adalah syariat Nabi Ibrahim, namun mereka banyak melakukan perubahan. Di antaranya apa? Kalau orang Quraisy itu wukufnya tidak di Arafah, mereka wukufnya di Muzdalifah. Selain Quraisy itu wukufnya di Arafah. Kalau orang Quraisy wukufnya di mana? Di Muzdalifah. Ini perbuatan bid'ah yang mereka lakukan. Tidak pernah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Makanya tatkala mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas sekalipun beliau waktu itu belum diutus menjadi seorang rasul. Jadi sebelum beliau diutus menjadi seorang rasul, beliau juga melaksanakan ibadah haji sesuai dengan syariat Nabi Ibrahim. Dan bedanya
Diceritakan oleh salah satu di antara pimpinan Quraisy, aku heran melihat salah satu Quraisy, bahkan termasuk dari keturunan Quraisy yang paling mulia, yaitu Muhammad, tapi aku lihat hari itu dia wukufnya di mana? Di Arafah, tidak di Muzdalifah bersama orang Quraisy yang lain. Ini perubahan-perubahan syariat yang mereka lakukan. Di antaranya juga yang sangat parah, orang yang ingin melaksanakan tawaf di musim haji, maka mereka tidak boleh tawaf dalam keadaan memakai pakaian yang mereka bawa dari kampung halaman mereka. Sekalipun bajunya baru dibawa khusus untuk tawaf, mereka mengatakan tidak boleh. Apalagi baju yang sekir, baju yang bekas. Karena mereka beralasan bahwa baju-baju itu adalah baju-baju yang banyak maksiatnya, sedangkan Ka'bah Baitullah adalah tempat yang suci. Lalu apa yang harus dilakukan? Mereka mengatakan kalian harus membeli pakaian di sini. Curang ini ya dalam perdagangan. Ya, hanya untuk mencari apa? Keuntungan. Akhirnya baju yang dijual di Mekah itu harganya melambung tinggi. Mau tak mau orang Arab harus beli. Karena menurut mereka, menurut orang-orang yang menjaga Ka'bah, yang kata mereka orang-orang mulia sebagaimana keyakinan mereka, tawaf tidak boleh kecuali pakai baju yang dari Mekah. Dan baju yang dari Mekah juga dari Yaman, baju dari Mekah juga dari Syam. Enggak ada di Mekah itu pabrik baju, enggak ada. Yang ada semua barang itu didatangkan dari luar sampai sekarang. Dari luar Mekah. Apa yang tidak ada di Mekah semuanya ada. Dari buah-buahan, dari semuanya ada. Semua itu didatangkan dari luar. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Lalu bagaimana kalau dia tidak punya uang untuk membeli pakaian, atau dia tidak ada seorang pun yang mau meminjami? Orang Mekah enggak mau meminjami pakaiannya untuk dibuat tawaf. Karena kalau tidak beli, pinjam. Silakan pinjam dari orang yang kalian kenal di Mekah ini, pinjam. Lalu kalau tidak ada yang meminjami, tawaf dalam keadaan telanjang. Biasanya tawafnya malam hari, mereka telanjang dan malam. Ini kemungkaran yang sangat luar biasa. Maka sebenarnya di tahun 9 Hijriah diwajibkan haji, Nabi bisa haji. Tapi Nabi SAW kala itu tidak melaksanakan haji. Hanya kaum muslimin dipimpin oleh Abu Bakar. Jadi Amirul Hujjaj, pimpinan haji tahun itu, tahun 9 sudah ada haji karena sudah diwajibkan, tapi pimpinannya adalah Abu Bakar. Nabi tidak ikut. Kemudian turunlah surat Bara'ah, surat Taubah yang mengumumkan beberapa aturan-aturan, termasuk yang diumumkan adalah tahun depan sampai selanjutnya tidak ada seorang kafir pun atau musyrik pun yang boleh lagi melaksanakan ibadah haji. Tahun depan tidak ada seorang pun yang boleh tawaf dalam keadaan telanjang. Itu untuk mempersiapkan hajinya Rasulullah SAW di tahun 10 Hijriah alaihi salatu wassalam. Ini ikhwan kaum muslimin dan dimuliakan oleh Allah. Jadi haji ini memang sudah disyariatkan dari zaman Nabi Ibrahim. Wa'adzim fin nas bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Ini ikhwan kaum muslimin dan dimuliakan oleh Allah. Namun baru diwajibkan atas kita umat Islam pada tahun 9 Hijriah, yaitu dengan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah tabaraka wa taala berfirman walillahi 'alan nas, dan untuk Allah atas manusia. Itu kewajiban kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba melaksanakan hijjul bait, melaksanakan ibadah haji. Namun subhanallah, ibadah haji ini dalam surah Ali Imran ayat 97 hanya diwajibkan atas orang-orang yang istata'a ilaihi sabila, yang mampu melakukan perjalanan menuju Makkah. Yang tidak mampu tidak wajib. Yang mampu wajib. Mesti dia melaksanakan ibadah haji kalau dia mampu. Kalau tidak mampu tidak wajib. Man istata'a ilaihi sabila. Dan kewajibannya ini hanya satu kali seumur hidup. Sekali seumur hidup. Kalau ingin melakukannya lagi, ini sunnah, mustahab. Tapi wajibnya hanya seumur hidup. Dengan melakukannya satu kali, maka kewajiban itu
gugur sampai kita bertemu dengan Allah Taala. Ini ringan. Karenanya suatu hari tatkala ada seorang sahabat, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayuhan nas, hujju." Wahai manusia, lakukanlah ibadah haji. Maka apa kata Rasulullah? Apa kata seorang sahabat? Dia berdiri, dia mengatakan, "Aqullu 'amin ya Rasulullah." Apakah kewajibannya setiap tahun ya Rasulullah? Maka Nabi diam. Dia bertanya lagi, "Aqullu 'amin ya Rasulullah." Setiap tahun mesti kami lakukan ya Rasulullah. Maka Nabi diam. Kemudian dia bertanya lagi untuk yang ketiga, "Aqullu 'amin ya Rasulullah." Apakah setiap tahun ya Rasulullah? Maka Nabi diam. Karena yang ketiga ini dia terus memaksa untuk agar Nabi menjawab. Rasulullah SAW mengatakan, "Lau qultu na'am la wajaban." Ketahuilah kalau seandainya aku mengatakan ya setiap tahun, maka wajib bagi kalian melakukan ibadah haji setiap wala mastata'tum. Kalau setiap tahun kalian tidak akan mampu. Kemudian Nabi SAW katakan, sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah adalah seorang yang bertanya gara-gara pertanyaannya hukum jadi wajib. Itu di zaman Rasulullah SAW. Kalau zaman kita nggak mungkin. Antum banyak tanya hukum tidak akan berubah. Nggak akan berubah. Setiap tahun Ustaz, saya diam. Setiap tahun Ustaz, saya diam. Akhirnya berubah, turun Jibril. Nggak ada ya. Ini di zaman siapa? Rasulullah. Karena hukum di zaman kita nggak ada berubah. Maka nggak benar kalau sebagian orang mengatakan itu di zaman dulu memang haram, sekarang sudah boleh. Nggak ada. Hukum sudah baku, hukum sudah tetap. Makanya nggak ada juga orang bertanya, "Saya Ustaz candu minum khamr saya Ustaz." Oh, kalau untuk Bapak kurangi saja apanya? Kadarnya. Iya, jadi kalau biasanya per hari 4 liter bawa minum khamr, misal Masya Allah 4 liter. Nah, apa istilahnya Pak? Bapak tahu istilahnya? Bapak tahu istilahnya? Oh, bekas ya, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Bertaubat pada Allah. Kalau memang pernah ya kita bertaubat. Jadi kalau banyak, ada sebagian mengatakan ya kurangi Pak, kurangi. Ya cobalah sekian. Nggak ada ini. Karena hukum sudah mengatakan, sudah ditetapkan fajtanibu, khamr itu haram dan termasuk perbuatan syaitan, maka jauhi. Nggak ada lagi perubahan hukum. Nggak ada lagi perubahan hukum. Jadi apa yang ada dalam Quran itu yang dikatakan ditanya itu disampaikan. Apa hukum ini? Kalau haram ya haram kita katakan, kalau boleh ya boleh kita katakan. Nggak ada lagi perubahan hukum. Apapun kan nggak ada lagi perubahan hukum. Yang kemungkinan bisa terjadi perubahan hukum itu kalau apa? Kalau wahyu masih turun kepada Rasulullah. Makanya kenapa Nabi SAW tidak mau sholat tarawih setiap malam di bulan Ramadan? Takut sholat tarawih menjadi wajib. Kalau sekarang nggak ada ditakutkan. Setiap malam kita sholat tarawih di bulan Ramadan, tetap hukumnya ya sunnah. Karena kemungkinan berubah hukum itu tatkala wahyu masih turun, dan wahyu itu sudah tidak turun lagi setelah meninggalnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang yang mengaku turun kepada wahyu, langsung Pak, Ibu pastikan dia pendusta. Pastikan dia pendusta. Nggak mungkin lagi wahyu itu apa? Turun. Dia mengatakan Jibril turun kepada pendusta, jelas pendusta ini orang. Karena wahyu sudah terputus setelah meninggalnya siapa? Rasulullah SAW. Dan inilah kenapa meninggalnya Rasul adalah musibah terbesar. Meninggalnya Rasul itu musibah apa? Terbesar. Nabi mengatakan siapapun di antara kalian ditimpa musibah, sebesar apapun musibah, ingat kematianku, kata Rasulullah. Karena kematian Rasulullah adalah musibah apa? Terbesar. Yaitu putusnya apa? Wahyu. Ini musibah terbesar. Ini kaum muslimin wa kaum musliman yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka Taala. Jadi ini pelaksanaan ibadah haji. Jadi hanya 1 kali seumur hidup. Dan kalau kita memiliki kemampuan wajib. Makanya para ulama memberi kesimpulan di dalam ayat ini. Allah mengatakan wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang kata Allah Tabaraka wa Taala mengingkari haji ini, mengingkari dengan 2 hal. Imma mengingkari dengan mengatakan haji hukumnya tidak wajib, maka orang ini keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Jadi pengingkaran itu, ingkar artinya mengingkari kewajiban haji, ini keluar dari Islam. Karena semua umat Islam tahu bahwa haji itu hukumnya wajib. Kalau dia mengatakan haji tidak wajib, ini keluar dari Islam, batal keislamannya. Atau
mengingkari dalam bentuk yang kedua, memiliki kemampuan tapi tidak melaksanakan ibadah haji. Ini juga pengingkaran secara amaliyah. Pengingkaran secara amaliyah. Tapi kufur ini tidak menyebabkan dia keluar dari Islam selama dia masih meyakini kewajiban haji. Inilah dibawa dengannya perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala, dia mengatakan kepada semua gubernur yang berada di bawah kekuasaannya. Apa kata Umar? Coba kalian perhatikan. Siapa di antara kaum muslimin yang mampu melaksanakan ibadah haji? Yang mampu melaksanakan ibadah haji tapi dia tidak melaksanakannya, maka saya sudah berkeinginan untuk menetapkan bagi mereka bayar pajak. Bayar pajak itu atas siapa? Orang kafir. Mahum bimuslimin. Mereka itu bukan muslim. Mereka itu bukan muslim. Ini bagi yang mampu. Maka bagi yang mampu wajib melaksanakan ibadah haji. Ya sekarang insyaallah antriannya cukup apa? Cukup lama. Berapa tahun? 12 tahun. Kurang lebih 12 tahun. 12 tahun. Jadi kalau yang umurnya 50, ya belum tentu habis Pak. Belum tentu habis. Ya kalau enggak haji reguler, haji plus. Ya kan haji plus 3 tahun, 4 tahun. Memang antrian juga. Walaupun harganya Masya Allah ya, kurang lebih 10.000 US dollar, kurang lebih ya 117 atau 120, 123 atau 117, begitu kisaran harganya. Itu juga antrian, 1 orang. Itu 3 orang. Oh, kalau untuk reguler ya itu 3 orang. Tapi kalau seandainya kita memang memiliki kemampuan, apa salahnya? Kalau memiliki kemampuan apa salah? Karena tidak ada yang hilang tatkala kita gunakan harta kita untuk ketaatan kepada, nggak ada yang hilang, pasti kembali, baik dunia maupun akhirat. Nabi SAW mengatakan, lakukan ibadah haji dan umrah karena sesungguhnya dia akan menghilangkan kefakiran dari hidup kalian sebagaimana karat yang ada di besi dihilangkan tatkala dibakar. Nggak ada karat di besi yang tatkala dibakar karatnya masih melekat, nggak ada. Dia pasti hilang. Begitu juga kefakiran dalam hidup kalian, kemiskinan dalam hidup kalian di saat kalian melakukan haji dan umrah. Ini janji dari Rasulullah untuk dunia, apalagi akhirat. Nabi SAW katakan, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan untuknya kecuali apa? Surga Allah Tabaraka Ta'ala. Maka nggak ada yang hilang dari harta sebanyak apapun yang kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Cuman apakah kita berani mencobanya atau tidak? Ini saja iman kita yang berbicara. Berani tidak kita mencobanya? Kalau berani berarti kita termasuk mukmin, beriman kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Allah mengatakan wa man kafar. Makanya Syekh Utsaimin mengatakan dalil ayat ini merupakan dalil ala anna tarkal haji mimman istata'a ilaihi sabila yakunu kufran. Ayat ini sebagai dalil bahwa orang yang meninggalkan ibadah haji sedangkan dia mampu, ini termasuk kekufuran amaliyah. Kekufuran amaliyah ini adalah kufur yang tidak menyebabkan seorang keluar dari Islam. Ini ikhwan kaum muslimin dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi termasuk kufur ini, kufur amali. Tatkala kita mampu tapi kita tidak melaksanakan ibadah haji. Dan kemampuan ini tentunya dibahas oleh para ulama. Ya termasuk adalah ongkos untuk keberangkatan. Kemudian juga kalau kita memiliki tanggungan nafkah yang kita tinggalkan untuk keluarga kita, ini juga harus kita berikan. Kemudian juga keamanan dan keselamatan di dalam perjalanan. Ini semua terkait dengan apa? Kemampuan. Alhamdulillah sekarang kalau seandainya kita sudah mendaftar, maka ini semua sudah ditanggung, baik perjalanan pergi maupun pulang, maupun apa yang kita butuhkan selama di tanah suci. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka Ta'ala terkait dengan rukun Islam yang kelima, yaitu pelaksanaan ibadah haji. Jadi ini 5 rukun yang disebut dengan rukun Islam, dan ini Islam secara zahir. Karena seorang itu dinyatakan muslim kalau dia syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kita nyatakan muslim kalau dia sholat.
Kita nyatakan muslim kalau dia tunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah. Ini secara zahir. Maka kita, sebagaimana selalu kita sampaikan, tunjukkan keislaman kita secara zahir. Tunjukkan secara zahir. Kalau kita muslim, syahadat alhamdulillah sudah, sholat, datang ada kewajiban untuk berzakat, tunaikan zakat, ada kewajiban berpuasa, kita lakukan puasa. Di saat kita mampu melaksanakan ibadah haji, maka kita melaksanakan ibadah haji. Para ulama mengatakan kalau rukun Islam yang pertama tidak dilakukan, maka sepakat semua para ulama dan tidak ada perselisihan, orang tadi dinyatakan bukan muslim, enggak mau syahadat dia. Sekalipun dia membenarkan syahadat itu dengan hati, tapi lisannya tidak mau berkata, maka dia tidak dinyatakan muslim. Bersyahadat Anda, dia mengatakan enggak mau, tapi saya meyakini Allah itu ada, Allah Maha Esa. Syahadat ucapkan asyhadu, saya bersaksi bahwa tidak ada sembahan berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Dia tidak mau juga, maka ini tidak dinyatakan muslim. Dia harus ikrarkan dengan lisan dan dia benarkan dengan apa? Dengan hati. Jadi kalau rukun yang pertama tidak dilakukan, sepakat semua para ulama dia bukan muslim. Adapun rukun kedua, ketiga, keempat dan kelima kalau tidak dilakukan karena mengingkari kewajibannya, ini juga sepakat para ulama dia bukan muslim. Seperti yang mengatakan sholat tidak wajib misalnya, sekalipun dia sholat, ini bukan muslim. Dia mengatakan zakat tidak wajib, sekalipun dia berzakat, ini tidak muslim. Dia ingkari kewajiban. Lalu bagaimana dengan orang yang meyakini kewajibannya tapi dia tidak melakukannya? Seperti dia ditanya apakah sholat wajib? Wajib, tapi dia tidak sholat. Ini terjadi perbedaan terkhusus terkait dengan masalah sholat. Sebagian ulama berpendapat orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja maka dia kafir. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan antara kita, perjanjian antara kita dengan selain kita adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya, maksudnya dengan sengaja, maka dia kafir. Sehingga muncul ungkapan seorang sahabat kami, para sahabat tidak menganggap ada satu amalan yang apabila orang melakukannya menyebabkan dia kafir kecuali tatkala dia meninggalkan apa? Sholat. Maka sholat ini ikhwan harus kita perhatikan. Sholat itu harus kita perhatikan. Ini yang kedua. Kemudian termasuk yang ketiga yaitu zakat, puasa dan haji. Ini juga berbeda pendapat para ulama kalau dia meninggalkan karena apa? Karena malas. Bukan karena mengingkari kewajiban. Kalau dia mengingkari kewajiban ini jelas dia kafir. Tapi kalau karena malas ini ada khilaf. Tapi wajib bagi pemerintah Islam kalau ada masyarakat yang tidak mau sholat, masyarakat tidak mau menunaikan zakat, atau misalnya tidak mau puasa di bulan Ramadan, atau dia mampu tapi tidak mau melaksanakan ibadah haji, mereka wajib paksa masyarakat untuk melakukan 4 perkara ini. Kalau mereka tidak mau, wajib diperangi. Seperti Abu Bakar, ada yang nggak mau menunaikan apa? Zakat. Diperangi oleh Abu Bakar sampai mereka mau menunaikan zakat. Misalnya kita dapati ada satu masyarakat yang semuanya tidak mau sholat, pemerintah wajib menyuruh mereka sholat. Kalau tidak mau sholat, aturan hukum Islam sebenarnya mereka harus diperangi supaya mereka sholat. Ini kaum muslimin, kewajiban rukun Islam yang sangat penting harus kita perhatikan, yaitu syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan dan melaksanakan haji jika kita mampu melakukannya. Demikian yang dapat kita sampaikan. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan bahas tingkatan Islam yang kedua yaitu di iman, ya, iman yang memiliki 6 rukun. Demikian ikhwan kaum muslimin, semoga ada faedahnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.